Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di malam hari ini kita kembali dibukakan oleh Allah pintu kebaikan, yaitu duduk bersama belajar agama Allah Subhanahu wa taala, belajar peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kita kembali di malam hari ini membaca kitab Sahih Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk di bab linil kalam li walidayh, berucap santun, halus, lembut kepada kedua orang tua. Kita sudah katakan tidak boleh kita bilang karena dilarang dalam Al-Quran. Allah katakan fala taqul lahuma uffin, jangan pernah ucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Bahasa Arabnya, bahasa kitanya tidak boleh. Kita baru baca satu hadis dan kita sekarang ini akan melanjutkan hadis yang kedua yang belum bawakan, baru masuk di bab setelahnya. Kata beliau rahimahullah, hadis yang kedua di bab ini, haddatsana Abu Nuaim haddatsana Sufyan an Hisham ibn Urwa an Abi qala waqfit lahuma janaha dhulli minar rahmah qala la tamtani min syai'in ahabbahu. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya yaitu Urwah. Dia berkata, yaitu bapaknya berkata, menafsirkan firman Allah, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, merendahlah kepada keduanya karena kasih sayang. Merendahlah kepada keduanya karena kasih sayang kamu kepada keduanya. Apa artinya ayat ini? Apa maksudnya? Kata beliau, la tamtani min syai'in ahabba, jangan pernah kamu menolak atau menahan sesuatu yang keduanya cintai, sesuatu yang keduanya sukai. Itu termasuk kita menyayangi orang tua kita. Kan di dalam Al-Quran di ayat tadi kita dianjurkan dan diperintahkan bahkan oleh Allah untuk bersikap santun, apakah dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Karena durhaka itu bisa berupa ucapan,
bisa juga berupa perbuatan. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua itu bisa berupa ucapan, bisa juga berupa apa? Perbuatan. Maka di antara ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk bersikap kasih sayang kepada kedua orang tua. Di antara bentuknya, kata Urwah, sahabat Nabi SAW, la tamtani min syai'in ahabba. Kamu tidak pernah menolak dari sesuatu yang dicintai oleh kedua orang tua. Apa yang diinginkan dari perkara yang antum bisa lakukan untuk orang tua antum, atau apa yang orang tua antum inginkan dari yang antum punya, dari yang si anak punya, tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh kita kikir terhadap orang tua kita. Itu bentuk kasih sayang pada orang tua. Itulah dibilang rendahkanlah dirimu kepada keduanya. Bukan seperti sebagian orang kadang memahami ayat ini, rendahkan maksudnya kalau jalan di depan keduanya tabek, merunduki, bungkuk. Bukan itu maksudnya. Tidak boleh kita sujud, bungkuk, ruku kepada selain Allah. Maksud di sini kita berucap dengan ucapan yang baik, kita berbuat dengan perbuatan yang baik. Iya, itu maksudnya. Di antaranya kita tidak pernah menolak keinginan dari orang tua kita kalau itu adalah dia inginkan. Tapi ingat, tentunya selalu kita ingatkan selama yang dia inginkan itu bukan maksiat. Selama yang orang tua kita inginkan bukan maksiat, kita lakukan. Kenapa kita kecualikan bukan maksiat? Karena kalau maksiat tidak boleh. Tidak boleh. Karena ada ayat, ada hadits Nabi SAW yang menjelaskan hal tersebut. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat makhluk kalau itu akan menjadikan kita bermaksiat kepada Allah. Atau kita tidak jatuh dalam maksiat, tapi orang tua kita akan jatuh dalam maksiat kalau kita taati. Tidak boleh kita taati. Dan itu tidak durhaka. Itu tidak dikatakan durhaka kalau kita tidak taati. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ada 3 perkara, 3 hal kalau kita tidak taati, tidak ikuti, padahal orang tua ingin. Kan katanya tadi, Allah berfirman, rendahkan dirimu kepada orang tuamu karena kasih sayang. Maksudnya adalah kamu selalu memberikan apa yang dia sukai. Kamu tidak pernah menolak permintaan orang tua antum yang dia sukai. Catatannya, kalau itu bukan maksiat, kalau itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau antum tolak karena itu adalah akan mengantarkan si anak kepada maksiat, atau mengantarkan kepada orang tua kepada maksiat, atau akan mengantarkan kepada keduanya kepada maksiat, tidak boleh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang kami katakan tadi, belum kecuali ketiga perkara. Kalau antum tidak ikuti orang tua, tidak durhaka. Pertama, kalau kita lakukan keinginannya yang dia cintai, akan membuat kita bermaksiat kepada Allah. Akan membuat kita apa? Bermaksiat kepada Allah. Maka ini tidak boleh ditaati, dan itu tidak dikatakan durhaka. Kalau seandainya kita lakukan keinginan orang tua kita, kita akan jatuh dalam maksiat, kemudian kita menolak dan tidak taati, kita tidak dikatakan durhaka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan apa yang diinginkan orang tua, tidak durhaka, bukan maksiat untuk kita, tapi akan membahayakan orang tua yang berbahaya dengannya. Ini juga tidak boleh ditaati, karena akan menjatuhkan orang tua dalam bahaya. Kemudian yang ketiga,
akan berbahaya pada orang tua dan kepada anak. Ini tidak boleh ditaati dan tidak dianggap durhaka kalau orang tidak mentaatinya. Ini yang perlu. Jadi makna ayat, perhatikan. Waqbid lahu ma janaha dhulli minar rahmah. Kata Urwah, yaitu kamu tidak pernah menolak apa yang keduanya inginkan. Bahkan tidak pernah menahan apa yang keduanya mau ambil dari antum. Yang antum punya, orang tua antum ambil. Orang tua izin atau tidak? Maka itu tidak boleh kita menagihnya, menolaknya. Tidak boleh. Karena pada hakikatnya seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwa anak itu termasuk usaha dari bapak. Itu pertama. Karena seorang anak itu adalah termasuk usaha dari orang tua. Termasuk usaha dari orang tua. Maka kalau kita adalah usaha punyanya orang tua, tidak boleh kita protes, tidak boleh kita menolak apa yang diinginkan oleh orang tua. Dia mengambil harta kita, punyanya. Karena kata Nabi di hadis yang lain, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu punya bapakmu. Kamu dan hartamu punya bapakmu. Kalau dia ambil punya kita, punyanya itu. Walaupun kita yang bekerja, walaupun kita yang usahakan. Cuman kan kita ada di dunia ini, sebabnya siapa? Orang tua kita. Berarti kita sendiri ini dan apa yang kita cari dapat itu punya orang tua. Maka kata Nabi, kamu dan hartamu punya orang tuamu. Itu yang dikatakan. Makanya inilah prakteknya. La tamtani min syai'in ahabbah. Kamu tidak pernah menolak dan tidak pernah menahan, tidak pernah menghalangi sesuatu yang disukai oleh orang tuamu. Bahkan disebutkan ya, kalau antum sudah menikah, kemudian orang tua antum laki-laki masih hidup, terus dia mau menikah, tidak boleh antum larang, antum uruskan nikah. Itu dibilang. Kalau bapak antum mau menikah, meninggal ibunya antum, terus bapaknya antum mau menikah, antum uruskan. Antum kasih nikah bapak antum, karena dia itu yang dia sukai, itu yang dia mau. Tidak boleh antum tolak. Tidak boleh antum tolak. Iya, ini diantara yang disebutkan. Tentunya juga lebih besar daripada itu lagi, kita selalu berucap dengan ucapan yang mulia, yang lembut, lagi baik. Kan itu ada di ayatnya yang lain. Itu firman Allah, wa qul lahuma qawlan karima. Selalu ucapkan kepada kedua orang tua antum ucapan yang lembut, baik, bagus. Di ayat yang lain lagi, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di antara yang lain juga adalah antum selalu mendoakannya, yaitu kata Allah, katakanlah, Rabbi wahai Rabbku, irhamhuma, rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah menjaga, memelihara saya waktu saya masih kecil. Ini diantara ucapan-ucapan yang lembut dan tanda kasih sayang kita kepada orang tuanya, kepada orang tua kita. Ini Masya Allah. Dan tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata kasar, ya, kepada orang tua kita, karena Allah juga melarang, wala tanharhuma, jangan kamu membentak keduanya. Jangan kamu membentak keduanya. Ini haram dan ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Membentak orang tua itu adalah dosa besar. Iya, yang harus kita hindari. Harus kita hindari. Ini Masya Allah hadis dari bab ini. Kemudian kalau sebutkan bab berikutnya, kita masuk, itu hanya menyelesaikan bab sebelumnya, yaitu wajibnya kita berucap ucapan yang baik kepada orang tua kita. Kemudian kata beliau rahimahullah, babu jazail walidain
bab membalas kedua orang tua. Beliau akan sebutkan hadis, demikian pula asar dari para sahabat. Kapan kita dikatakan telah membalas orang tua kita? Kebaikan yang dia lakukan untuk kita, kita sudah tahu di pelajaran-pelajaran sebelumnya bagaimana perjuangan ibu kita saat ngidam, saat hamil, saat menyusui. Bagaimana juga perjuangan bapak kita, itu sudah kita tahu. Sekarang saatnya kita membalasnya. Kapan kita dikatakan sudah membalas orang tua kita? Apa yang harus kita lakukan? Iya, ini yang beliau akan sampaikan kepada kita. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Suhail ibn Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yajzi waladun walidah illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Untuk saat ini kita tidak bisa lakukan ini. Makanya kita saat ini tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita. Kata beliau dari Qabisah, beliau berkata menceritakan kepada kami Sufyan dari Suhail ibn Abi Saleh, dari bapaknya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu belum menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yajzi waladun walidah, tidaklah seorang anak dianggap telah membalas orang tuanya kecuali kalau dia mendapatkan orang tuanya dalam keadaan budak, dalam keadaan sebagai budak, kemudian dia beli orang tuanya itu dan dia merdekakan, karena itu orang tuanya. Kata Nabi, tidaklah seorang anak dikatakan telah membalas jasa orang tuanya kecuali dia dapatkan orang tuanya dalam keadaan sebagai budak. Tahu budak? Sebagai harta rampasan perang, iya, yang dibagikan kepada pasukan perang. Sebagai budak, kemudian dia bayar budaknya itu, orang tuanya itu, dan dia merdekakan. Ini tentunya tidak bisa kita lakukan sekarang ini, karena orang tua kita semuanya merdeka, tidak ada yang budak. Tapi beginilah baru kita dianggap membalasnya. Ini menunjukkan apa? Besarnya itu hak orang tua. Sampai tidak bisa kita balas jasanya kecuali keadaannya seperti itu. Kita dapatkan dia sudah menjadi budak, kita beli di tuannya, kemudian kita ambil dan merdekakan. Itu baru dianggap membalasnya. Tentunya ini sangat sulit, makanya kita tidak bisa membalasnya. Iya, maksudnya membalasnya langsung lunas begitu. Kita hanya boleh mencicil, bisa mencicilnya, berusaha semampu kita untuk membalasnya. Makanya beliau bawakan kisah antara Ibnu Umar dengan seorang lelaki dari Yaman. Beliau bawakan haddatsana Adam, menceritakan kepada kami Adam. Qala haddatsana Syu'bah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala beliau berkata haddatsana Sa'id ibn Abi Burdah, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Abi Burdah. Qala beliau berkata sami'tu abi, saya mendengar bapakku, itu ya Abi Burdah, yuhaditsu, bercerita, annahu syahida ibnu Umar wa rajulun Yamani, bahwasanya dia pernah melihat ada Ibnu Umar dan lelaki yang berasal dari Yaman, yatufu bil bait, dia tawaf keliling Ka'bah. Ada seorang lelaki dari Yaman bersama Ibnu Umar tawaf keliling Ka'bah. Hamala ummah wara'a dhahri, dia gendong ibunya di belakangnya, di punggungnya.
Ini orang tawaf di Ka'bah, dia gendong ibunya di punggungnya, tawaf 7 kali putaran. Waktu itu ada Ibnu Umar dan dilihat oleh Abu Burdah. Abu Burdah dia ceritakan kepada anaknya supaya anaknya sadar, ini orang tua yang telah menjadi sebab kamu ada di dunia ini. Gimana cara kamu membalasnya? Jadi dia ceritakan kepada anaknya kisah. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat dulu, padahal Abu Burdah sahabat juga, tapi dia ceritakan kisah sahabat lain lebih muda darinya. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, untuk menyadarkan anaknya ilmu. Karena yang diucapkan oleh sahabat itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Itu ilmu. Jadi makanya dia ceritakan kepada anaknya, saya pernah melihat Ibnu Umar dan seorang lelaki dari Yaman. Ini seorang lelaki ini dia menggendong ibunya keliling putar Ka'bah, tawaf, sambil berkata, inilaha ba'iruha al-mudallalu, in ud'irat rikabuha lam ud'irat. Dia bilang, saya adalah kendaraan bagi ibuku, kendaraan yang telah ditundukkan, telah dijinakan untuk ibuku. Jadi dia posisikan dirinya seperti tunggangan ibunya. Dia ucapkan seperti itu. Kalau yang menunggang ini kaget, terkejut, maka saya tidak akan pernah terkejut. Artinya saya tetap diam bagaimana supaya yang menunggangi saya tetap tenang, tetap merasa nyaman. Dia ucapkan seperti itu. Saat seperti itu dia gendong ibunya tawaf. Dia bertanya kepada Ibnu Umar, sahabat, "Ya Ibnu Umar, atarani jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, ini saya sudah tawaf dengan menggendong ibuku. Apakah saya sudah dikatakan telah membalasnya? Itu pertanyaannya. Apakah ini sudah cukup untuk membalas jasa ibu saya yang telah melahirkan saya? Apa kata Ibnu Umar? La wala bizafratin wahidatin. Tidak. Tidak, bahkan satu kali tarik napasnya saat melahirkanmu. Kan sudah kita maklumi bersama, kalau orang perempuan melahirkan berarti harus tarik napas baik-baik untuk ngedam keluar anaknya, keluar kita. Kata Ibnu Umar, itu belum membalas satu kali tarik napasnya. Nah, berapa kali ibu kita bernapas saat kita dilahirkan? Itu baru napasnya. Belum lagi dia kandung kita 9 bulan. Belum lagi di masa ngidamnya. Semua tidak bisa dilakukan. Semua tidak enak yang dirasakan waktu ngidamnya. Jadi kita bawa ibu kita ke Makkah, kita gendong tawaf, itu belum membalas kebaikan. Apalagi kita hanya di Indonesia. Iya, yang kadang sebagian orang baru dia kasih ibunya sedikit, telah bilang, banyak yang saya bantu mak. Iya, berapa yang saya kirim setiap bulan? Sudah mengeluh. Sudah mengeluh. Baru kirim uang 500.000 sudah mengeluh dengan kirimannya. Ini bayangkan, kita pergi bawa umroh, haji, kita tawaf menggendongnya, itu belum bahkan satu tarikan napasnya belum terbalas. Belum terbalas. Ini kata Ibnu Umar, "Tsumma tawafa Ibnu Umar", kemudian setelah itu ya Ibnu Umar kembali lanjut tawaf. Fa'atal maqam fa shalla rak'atain. Kemudian belum mendatangi, setelah selesai tawaf, belum mendatangi makom Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim saat bangun Ka'bah, bukan makam maksudnya kuburan. Bukan, maksudnya saat tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat bangun Ka'bah. Jadi belum datangi makom, selesai tawaf,
Fasalla rakaatain, maka beliau salat 2 rakaat di belakang makom karena sunnah. Setelah kita tawaf 7 kali genap semuanya, sebelum kita pergi sa'i, maka kita salat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Kemudian setelah salat baru keluar dari tempat tawaf menuju sofa, baru sa'i. Ini yang beliau lakukan. Dan beliau bilang, ya ibn Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffiron ma amamahuma. Ini masya Allah, maksudnya apa keutamaannya ini sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Beliau bilang, wahai ibn Abi Musa, sungguh setiap 2 rakaat yang kita sholat di belakang makom setelah tawaf itu akan menggugurkan apa yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya itu berupa dosa dan maksiat. Ini keutamaan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Inti pendalilan kita adalah perkataan Ibnu Umar tadi itu. Seorang bertanya, ini sudah cukup enggak? Ibnu Umar tidak. Makanya dari situ kita tidak pernah bisa membalas seluruh apa yang dilakukan dan dikorbankan oleh orang tua kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Demikian pula Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Kalau saya perintahkan, saya anjurkan kepada kalian satu perintah, satu anjuran, maka lakukan semampu kalian. Lakukan ketaatan yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita. Ya, kita berikan kepadanya apa yang bisa membahagiakan mereka, yang bisa membuat mereka tersenyum. Karena membuat orang tua tersenyum itu juga termasuk kebaikan. Apa dalilnya? Hadits berikutnya. Kata beliau rahmallah di hadits berikutnya, dan ini terakhir di malam hari ini. Kata beliau, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Amr qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyan faqala irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Masya Allah. Kata beliau, kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami, Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Sufyan. Beliau berkata dari Atha ibn Sa'ib, dari bapaknya, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat, anak dari sahabat. Katanya datang seorang lelaki kepada Nabi SAW, membaiat Nabi alal hijrah, untuk berhijrah, yaitu untuk meninggalkan tempatnya, kemudian dia mau tetap di Madinah bersama Nabi SAW. Watarki abu wataruka abawai, tapi masalahnya dia baiat Nabi untuk hijrah di Madinah, dia tinggalkan kedua orang tuanya. Itu masalahnya. Apa kata Nabi kepadanya? Padahal hijrah itu adalah ibadah. Tinggal di Madinah itu adalah ibadah. Karena bisa kita sholat di Masjid Nabawi, keutamaannya besar. Tapi apa kata Nabi? Bersamaan dengan semua keutamaan itu, irji. Jadi wataroka abawahi yabkiyan, dia tinggalkan kedua orang tuanya menangis karena dia pergi. Orang tuanya menangis karena apa? Atas kepergiannya. Iya. Faqala, kata Nabi SAW kepadanya, irji ilaihima, kembali kepada kedua orang tuamu. Wadhikhuma, buat keduanya kembali ketawa, senyum. Kama abakaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Sebagaimana kamu telah membuat keduanya apa? Menangis.
Ini Masya Allah, sampai kita tidak boleh membuat orang tua kita bersedih, apalagi menangis. Kita harus berusaha selalu untuk membuat kedua orang tua kita ridho, dan selalu dalam keadaan apa? Senang. Kita tidak menjadi sebab kedua orang tua kita bersedih. Bahkan bayangkan, itu lebih utama daripada hijrah. Itu lebih utama daripada apa? Berhijrah. Iya. Ini Masya Allah. Padahal kita tahu bersama bagaimana besarnya pahala berhijrah ke Madinah. Dan bersamaan dengan itu, Nabi SAW katakan kepada orang ini, kembali layani kedua orang tuamu, buat keduanya ketawa senyum, karena kamu telah meninggalkannya tadi dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Ini Masya Allah, inilah namanya timbangan syar'i, bahwa kita di dalam berbuat, di dalam melakukan sesuatu, itu tidak boleh hanya beramal dengan atifah perasaan semata. Kita tidak boleh berbuat sesuai apa? Sesuai dengan perasaan semata. Tapi segala sesuatunya kita timbang sesuai dengan dalil. Maka hadits ini yang paling terakhir ini menunjukkan bahwa amalan yang paling utama yang kita lakukan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Amalan yang paling utama. Kenapa? Karena itu lebih utama daripada hijrah, daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan yang utama. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi kita SAW kepada kita, tentunya untuk kita amalkan. Alhamdulillah, ini yang bisa kita ambil di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sisa satu hadits lagi, kemudian kita akan masuk di bab uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. InsyaAllah kita ambil di pertemuan akan datang hadits tersebut dan bab yang kita sebutkan. Sini ada pertanyaan, apa hukum seorang istri berkata kepada suaminya, tidak semua keinginan ibumu harus dituruti, sebab saya juga punya hak atas dirimu. Iya. Apa hukum istri yang berkata seperti itu? Kalau ada istri yang berkata seperti itu, ceraikan saja. Dia tidak tahu bagaimana ini kedudukan ibu. Jelaskan, ini saya ada. Kalau tidak ada ibuku, tidak ada suamimu ini. Kamu enak saja ambil saya saat saya dewasa, tidak cebok saya. Sekarang kamu mau enggak saya berak ke kamar mandi, datang cebok? Mau enggak? Iya, kan begitu. Mau enggak kamu? Ibu saya dulu, saya cebok di mana-mana, saya berak, kencing, tidak beraturan, tempat tidur, kadang di tempat bermain, ya kan? Ini kamu saya saat dewasa begini datang protes begitu. Cocok, kamu punya hak, tapi ibu lebih berhak saya berbuat baik kepadanya. Kalau ada yang seperti itu, ceraikan, supaya dia tahu bagaimana itu ibu, bagaimana itu posisinya apa? Ibu. Kalau ada seperti itu, langsung, nggak usah pikir lama, ganti daun pintunya. Nih, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada siapa? Anaknya siapa? Ismail. Jadi Nabi Ibrahim datang dari Palestina, berkunjung kepada anaknya Ismail di Makkah. Dia punya istri, tapi tidak baik dalam melayani bapak dari suaminya. Maka sebelum pulang kata Nabi Ibrahim, ganti pintumu. Nabi Ismail paham, oh ganti istri. Langsung istrinya diceraikan. Dia ganti dengan istri yang
yang lain. Jadi kalau yang seperti itu begitu. Iya, begitu. Apa yang harus dilakukan jika pernah menyakiti seorang ibu yang sewaktu masa hidupnya? Kalau sekarang sudah meninggal, bertobat kepada Allah, doakan selalu kebaikan untuknya. Semoga itu bisa membalas dan menghapus apa yang kita pernah lakukan. Apa yang pernah kita lakukan. Bolehkah sholat sunnah hajat setiap hari sampai hajat kita dilakukan, ditunaikan? Sholat sunnah hajat. Walau alam, saya belum periksa kembali tentang haditsnya itu dibicarakan terkait dengan sholat sunnah hajat. Terakhir saya cuma ingat waktu itu saya mau periksa itu tapi tidak. Ternyata yang jadi waktu itu saya dapat terkait dengan sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat sebagian ulama doibkan, tapi Syekh bin Baz sahihkan. Sholat sunnah 2 rakaat kalau berdosa taubat. Kalau hajat walalam ke sahihannya. Kalau yang diinginkan dengannya adalah sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah kan hajat juga, meminta pilihan kepada Allah, apakah tentang pekerjaan ataupun tentang pernikahan. Itu namanya meminta hajat kita mana yang dipilihkan oleh Allah. Itu sahih, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Maksudnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih. Kalau hadis terkait dengan hajat sendiri wallahualam belum periksa lagi. Ini ada pertanyaan, apa kita boleh menukar beras kualitas rendah dengan yang baik? Dengan takaran 10 kg beras kualitas rendah ditukar dengan 5 kilo kualitas baik, riba. Kata Nabi SAW, al-bur bil-bur, ketika belum menjelaskan cara menukar barang riba. Ad-dahab, Bukhari Muslim, ad-dahab bil-dahab, al-fiddah bil-fiddah, al-bur bil-bur, wal-mil bil-mil, sawa'an bisawain, yadan biyadin. Kalau kita mau tukar barang dengan barang, emas dengan emas, mau tukar emas dengan emas, tidak boleh tukar tambah, riba fadl. Walaupun beda jenisnya, beda karatnya. Perak dengan perak harus sama. Garam dengan garam. Bur bil bur, gandum dengan gandum, termasuk beras dengan beras. Maka syaratnya kalau kita mau tukar, sawaan bisawa, harus sama timbangannya. Wayat biyat, tangan ke tangan. Artinya ini beras saya, dia kasih berasnya. Kemudian sama timbangannya. Kalau beda, maka riba. Caranya, dan ini pernah ditegur oleh Nabi, caranya supaya tidak riba, kita jual dulu beras jeleknya, baru kita beli beras bagus. Atau kita jual beras bagusnya, baru kita beli beras jelek. Itu caranya supaya tidak jatuh dalam riba. Kalau tidak seperti itu, maka masuk dalam riba fadl. Masuk dalam riba apa? Fadl. Ini kalau beras dengan beras. Kalau beras dengan rupiah, tidak perlu syarat itu. Itu wallahualam. Jadi dalam pertanyaan ini adalah riba. 2 menit? Baik, kita cukupkan kalau 2 menit. Karena hanya baca pertanyaan itu 2 menit. Baik. Alhamdulillah, mohon maaf ini pertanyaan belum bisa dijawab karena habis waktu yang diberikan kepada kami untuk mengisi maghrib isya ini. Jadi kita diberikan berhenti sebelum waktu. Al-muhim, ini adalah kebaikan. Kita berterima kasih kepada pengurus masjid. Walaupun saya dikasih hanya 5 menit, sudah kebaikan, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua pengurus dan ketua masjid di sini yang memberikan kami kesempatan di waktu yang mulia ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.